moriscas y las moriscas mujeres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di warung ini nasi uduk nih deket danau. Tuh, lagi pesen lontong sayur satu aja, tahu kekenyangan. Itu danau ya. Mau ngomong itu loh, Habib Rizik yang diborgol tangannya ke atas itu membuat satu penonton di benua Asia tadi telepon langsung dan menumpahkan air mata. Dia marah terhadap pemerintah. Kenapa itu Habib Rizik sampai diborgol katanya? Kan kelihatan tuh diangkat borgolnya sama Habib Rizik. Rupanya Habib Rizik nggak sadar itu melukai banyak orang-orang yang nggak tahan melihatnya, katanya begitu. Harusnya ya kalau ya dia ingin menunjukkan bahwa dia nggak layak untuk diborgol gitu, kira-kira begitu ya. Nggak tahu sih pemerintah tuh gimana sih maunya, itu rakyatnya sendiri ulama diperlukan seperti itu gitu loh ya. Tapi apakah Habib Rizik itu bisa ditundukkan? Enggak, itu Nelson Mandela aja yang non muslim ya, 27 tahun di penjara, itu bertahan dia dalam penjara. Paling lama 5 tahun sebelum pemerintahan itu runtuh ya. Habib Rizik paling 5 tahun, kan ancamannya di atas 5 tahunnya. Pasalnya yang dikenakan cuma kerumunan sama penghasutan ya kan, enggak ini ya, diajak dialog enggak mau, bahasa kekuasaan yang diajukan ya kita sesalkan, kita sayangkan ya. Dan waduh banyak juga ya, satu biji Masya Allah kayak gunung Semeru. Halo barakallahu warahmatullahi. Saya sambil makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Pan, jangan begitu mestinya lah. Catatan buruk dari rezim ini ya, memperlakukan hak asasi manusia itu begitu rupa, begitu rendah ya. Titik inilah 75 tahun Indonesia merdeka, inilah titik yang paling rendah ya. Banyak tahanan politik tuh banyak di era Pak Jokowi ini. Hitung aja sendiri tahanan politik yang perempuan, yang laki. Dr. Kinkin tuh yang dari kami, petinggi kami 8 ya. Sebelumnya Kiflan Zen dituduh makar, nggak terbukti. Sebelumnya Sri Bintang Pamungkas main tuduh aja, nggak diadili juga, nggak diteruskan. Terus apalagi ada suara-suara yang kritis tuh dibungkam gitu loh, ditakut-takuti. Aduh, terima kasih. Oh ya, terus saya dapat nasihat dari Pak Dr. Nur Alam tadi pagi, telepon ya waktu saya rekaman yang ketiga itu. Dr. Nur Alam namanya ya, lebih senior sih ya. Kalau rekaman yang katanya udah bagus, cuman dikurangi itunya, candanya kira-kira ya. Bukan dihilangin, guyonnya dikurangi. Aduh enak bener ya. Habib Rizik udah sarapan belum ya? Oh iya, jadi nggak bisa ditundukkan itu. Jadi nanti kita sayangkan pemerintah tidak belajar dari cara mengelola kekuasaannya Pak Harto yang otoriter itu, dan juga cara mengelola kekuasaan yang otoriter di zaman Bung Karno. Semuanya tumbang ya, dicatat dengan tinta hitam ya. Kenapa? Menghinakan martabat manusia dengan menghalau, pengkritik kebijakan politik penguasa itu, dihalau ke penjara oleh penguasa itu dan kekuasaannya. Nggak bertahan juga kan akhirnya. Bung Karno akhir hidupnya seperti itu, dicerca sama rakyatnya sendiri. Pak Harto dicerca. Nanti kalau
Pak Jokowi ini sekarang aja dicerca sewaktu masih memimpin, apalagi nanti ya. Maksudnya belajarlah dari sejarah gitu loh. Usul saya sih nanti kalau pemimpin-pemimpin yang itu tuh, pemimpin yang akan jadi presiden nanti itu harus waktu debat tuh harus ditanya itu sejarahnya, itu sejarah misalnya berapa ulama yang pernah dipenjara di zaman Pak Harto, berapa ulama atau tokoh-tokoh yang dipenjara di zaman Bung Karno, itu dia harus bisa jawab tuh. Terus ditanya apakah itu satu sikap yang akan Anda pakai untuk membungkam lawan politik kalau Anda terpilih jadi presiden, gitu harusnya ditanya itu. Bukan nanya program, nanya sikap-sikap politik terhadap orang yang beda pendapat tuh loh. Bisa makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Moriscas y las moriscas moriscas y las moriscas mujeres